Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat datang kembali pada saat pagi hari ini. Kita datang ke rumah Tuhan. Kita masih sehat, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini, mari kita membawa seluruh kehidupan kita untuk kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami kembali datang di rumah-Mu dengan keadaan tubuh yang sehat semuanya karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kesetiaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami datang membawa pujian kami, korban syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami percaya Kau hadir melawat kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar
perbuatanmu selamanya. Hanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi ajaib. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah hanya bagimu Tuhan. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, oh selamanya. Kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah hanya bagimu Tuhan, sebab tiada yang sepertimu. Haleluya, Kau penyelamat hidup kami, Kau kekuatan kami. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Engkau luar biasa, Engkau hebat. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu. Mari sembah Dia, mari naikkan ucapan syukur kita. Oh, terima kasih Tuhan.
Engkau besar perbuatanmu ajaib, perbuatanmu dahsyat dalam hidup kami. Oh, haleluya. Tak habis-habisnya kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar. Mari semuanya kita bangkit berdiri pada saat pagi hari ini. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Hanya Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Berikan kemuliaan kepada Allah yang luar biasa, Allah yang besar, perbuatannya ajaib di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Lebih lagi kami akan memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Amin. Dia adalah Allah yang baik. Sekali lagi bisa lambaikan tangannya buat Tuhan. Amin. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku, katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh, Dia sangat baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalam kekuatanku. Dia penuhi hatiku,
kuasa kasih. Dia Tuhan. Allah kemenangan. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan. Tiada yang lain penyelamat hidup kita. Benar kuasa matikan. Hidupku dipulihkan. Ku dipulih. Dia Allah kemenangan hidup kita. Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Hanya Yesus. Yesus, dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh Yesus. baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalam hidup kita. Dia ada di dalam. Dia bergerak. Dia Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Allah kekuatanku. Dia penuhi hati Dengan kuasa kasih-Nya. Dialah Tuhan Allah kita. Dia kemenangan kita. kemenangan. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik baik. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik. Katakan dia sungguh baik. Bisa semuanya angkat jempolnya. Dia Mari semuanya jempol kita diangkat. Kita katakan hanya Yesus yang baik di dalam kehidupan kita. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Hanya Yesus. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Oh, terima kasih Tuhan. Sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Sekali lagi katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to Jesus. Jesus. He's so good to you and me. He is so good To you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi katakan he is so good to you. He is so good to you. He is so good to Jesus. He is so good to you and me.
Jesus, He's so good to you, and He's so good to me. He's so good to you and me. Amin. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan, Allah yang baik. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Dia sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia sangat baik. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa seperti Dia. Yesus Kristus Tuhan. Anugerahnya yang selalu Dia nyatakan cukup di dalam kehidupan kita. Dia yang sudah mengangkat kehidupan kita. Dia yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kita ada di setiap langkah. Kita ada di setiap tuntunan dan bimbingan Tuhan. Kita ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus.
anugerahmu, anugerahmu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, anugerahmu, anugerahmu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, anugerahmu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, anugerahmu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, anugerahmu, anugerahmu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, anugerahmu, anugerahmu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, haleluya, anugerahmu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, anugerahmu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerahmu dalam hidup kami. Anugerahmu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah mengangkat hidup kami dari lembah yang kelam. Terima kasih Tuhan, hanya oleh karena anugerahmu Yesus. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Umat yang telah Kau tebus, umat yang telah Kau selamatkan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Kau yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih anugerah-Mu cukup bagiku. Mari semuanya kita bangkit berdiri, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu Anugerah-Mu cukup bagiku. Kasih Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus,
Terima kasih Yesus untuk anugerah yang luar biasa yang telah Engkau berikan kepada kami, yang sudah memelihara hidup kami, yang sudah menjaga kami sehingga kami tetap ada sampai saat ini. Dan walaupun mungkin di dalam perjalanan hidup kami mengalami masalah persoalan, kami lemah, Engkau kuatkan kami. Kami susah, Engkau hiburkan kami. Kami di dalam masalah, Engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar untuk setiap masalah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tidak ada kata yang lebih indah yang dapat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, selain kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala anugerah, pertolongan, kemurahan, berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan itu sudah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu menjadi korban ucapan syukur. Dan kiranya Engkau terima setiap korban pujian kami, setiap ungkapan rasa syukur kami, terima kasih kepadamu ya Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum yang menyenangkan akan hati-Mu. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan yang tidak lain adalah pernyataan Tuhan sendiri, pernyataan isi hati Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Karena itu rapi kami sekalian, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga pelayanan hamba-Mu pada pagi ini menjadi berkat rohani buat setiap kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya diserahkan kepada Bapak Gembala untuk sampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali datang dalam ibadah. Ibadah yang kudus. Kita hadir bersuah dengan Allah yang kita kasihi. Kiranya ibadah ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Bapak Ibu, saya mau katakan ini Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Ayat firman Allah itulah kebenaran. Satu kebenaran jika kita hayati, hidupi, maka kebenaran itu akan berdampak, akan berpengaruh kepada kehidupan setiap yang mengimani. Dan itulah yang akan mempengaruhi kehidupan. Ulangi, yang akan mempengaruhi kehidupan untuk menjadi baik. Ya, karena itu mari pagi ini saya mengajak setiap kita menghayati firman Tuhan yang tadi dikatakan mengandung kebenaran, dan kalau itu kita hayati, kita imani, maka sungguh saudara akan menikmati hidup. Baik, saya ingin mengajak kita semua membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal 1 sampai 5. Kejadian pasal 1 ayat 5. Mik untuk Ibu Gembala. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Amin. Ayat ini tidak panjang, cukup singkat, tapi sungguh merangkum segala kebenaran. Ya, tadi dikatakan ayat yang pertama bahwa segala sesuatu ini adalah Allah yang menciptakan. Biarlah iman saudara dan saya mengatakan kepada diri kita bahwa bumi ini ada yang menciptakan dan yang mengendalikan. Hal ini kebenaran dan patut kita imani. Kalau kita sudah mempunyai landasan iman yang sedemikian, mari kita akan meneliti bagaimana pandangan kita terhadap alam dan terhadap kehidupan. Dan jika kita pikiran, perasaan, pendapat selaras dengan kebenaran firman, maka apa yang dikatakan Allah itu akan juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ingin menuntun step demi step, tahap demi tahap, atas prinsip kita dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya ingin memulai dari ayat yang kelima. Tolong dibaca ulang. Ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kebenaran ini saya beri nama konsep hari. Bapak Ibu, setiap kita manusia hidup dipengaruhi oleh konsep, oleh olah pikir. Dan kalau konsep kita benar, maka kehidupan kita akan mengarah kepada kebenaran dan itulah kehidupan. Ya. Bapak Ibu, kita orang Indonesia berbicara tentang hari dalam konsep budaya Indonesia, hari itu dimulai dari pagi. Terang. Kepada petang yang kita sebut malam. Konsep berpikir seperti ini pun mempengaruhi mental kehidupan kita. Kehidupan kita dari hari ke hari sesuai dengan konsep kita, kita berkata tentang hal nanti itu gelap. Karena dimulai dari pagi. Pagi terang. Nah, terang akan terus berjalan dari waktu ke waktu dan masuk kepada kondisi petang. Lalu malam. Makanya kebanyakan orang Indonesia kalau ditanya tentang hari depan, mereka akan berkata, aduh, masih kabur, gelap. Beda dengan orang Israel. Orang Israel yang mempunyai pandangan hidup berlandaskan kebenaran firman
Dan lalu tentang hal budaya hari, mereka mempunyai pandangan sesuai Alkitabiah. Perubahan hari dalam budaya orang Israel itu dimulai petang. Sebagaimana tadi dikatakan dalam ayat yang kelima. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Petang. Jadi perubahan hari dalam budaya Israel itu terjadi pada jam 6 sore. Ini hari Minggu ya. Kalau kita tadi mengawali dari tadi pagi dan kita berjalan sampai nanti jam 12 malam, itu hari Minggu. Tapi bagi orang Israel, katakanlah hari ini adalah hari Minggu, nanti jam 6 sore itu berubah, itu disebut mulailah hari Senin. Jadi hari Senin itu dimulai dari jam 6 petang sampai besok jam 6 petang. Dan lalu Senin sore untuk ukuran kita itu disebut hari Selasa. Saudara bisa mengerti saya? Dari konsep hari ini mempengaruhi sikap hidup. Kita tahu orang Israel beratus tahun dia ada di dalam pengungsian. Tercerai-berai ke seluruh dunia oleh karena jajahan. Bapak Ibu, saya pernah membaca artikel, setiap orang Israel bertemu dengan sesama orang Israel, katakanlah orang Israel yang di Inggris bertemu dengan orang Israel yang ada di Moskow, dia akan berkata, tahun depan kita ketemu di Yerusalem. Demikian juga dengan orang Israel yang di Amerika, bertemu dengan orang Israel yang ada di Australia, mereka akan berkata dalam sebuah konteks pengharapan, tahun depan kita ketemu di Yerusalem. Dan seterusnya dari tahun ke tahun. Karena mereka mempunyai pandangan budaya tentang hari itu dimulai dari petang dan pagi adalah terang, mereka dalam prinsip mentalnya terus-menerus memiliki pengharapan. Beda dengan kebanyakan bangsa. Karena konsep budaya tentang hari dimulai dari pagi. Pagi yang akan diakhiri dengan petang. Maka pola pikir mereka tentang kehidupannya, tentang masa depannya, mereka selalu berpikir gelap. Gelap dan gelap. Bapak Ibu, ya, memang kita adalah orang Indonesia, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang mewarisi firman Allah, kebenaran Allah, kuasa Allah. Karenanya mari, walaupun dalam budaya keseharian kita menjalani kehidupan dari hari ke hari, dimulai dari pagi sampai petang, tetapi mental kerohanian kita kiranya kita ubah. Amin. Bukankah Alkitab ada yang dikatakan perjanjian lama dan perjanjian baru? Janganlah kita berkutik pada konsep perjanjian lama. Karena kita harus maju untuk memasuki perjanjian baru. Satu kebenaran baru, satu keadaan baru. Dan kiranya itu juga ada dalam pola pikir saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, melalui apa yang saya uraikan tadi, mari kita telisik tentang apa kata Alkitab mengenai hari depan itu.
Kita akan baca di dalam kitab 2 Korintus pasal 6. Ulangi, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Dua Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Bapak Ibu, Alkitab berkata Allah berfirman kepada kita, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya, mungkin saudara dan saya dalam perjuangan hidup, dalam perjalanan hidup, tak ada pada masa-masa gelap. Ya, katakanlah gelapnya situasi pandemi, gelapnya keadaan ekonomi, gelapnya kondisi kesehatan. Tapi ingat, kita adalah anak Tuhan. Kita adalah pewaris firman. Kita adalah penerima janji Allah. Yang mana dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Ya, buat saudara dan saya yang beribadah kepadanya, di ujung perjalanan hidup kita ada terang. Dan terang itulah Kristus. Terang itulah yang akan memberikan kehidupan masa depan. Ya, karena memang Allah yang mencipta dunia, Allah yang mencipta saudara, mempunyai konsep. Konsepnya dari dalam gelap akan terbit terang. Dari keadaan yang saudara alami hari-hari ini, akan ada masa yang gemilang. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 mengatakan, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada Sebab padaku. aku ini mengetahui rancangan-rancanganku. Allah mempunyai rancangan, Allah mempunyai rencana, Allah mempunyai konsep untuk saudara dan saya. Teruskan. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, Rancangan damai sejahtera. untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, amin. Bila ayat ini yang adalah kebenaran, ini menjadi pegangan hidup saudara. Bagi kita ada pengharapan masa depan. Ini satu. Selanjutnya saya ingin mengajak perenungan pada kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak Ibu, ayat ini menginformasikan kepada kita, memberi pernyataan buat saudara dan saya. Bumi kosong dan gelap gulita. Bumi pada dasarnya kosong. Bumi pada dasarnya gelap. Itulah dunia. Dunia. Dunia mungkin di mana saudara ada di dalamnya. Kosong.
Bagi setiap orang yang memiliki iman kerohanian yang menjadi dewasa, mereka akan berkata, bumi, dunia, tidak ada apa-apanya. Tapi bagi kebanyakan orang, bumi adalah sesuatu yang menggiurkan, yang menggairahkan, yang dikejar-kejar. Tapi sesungguhnya kosong. Bahkan dikatakan gelap. Jadi orang yang memiliki prinsip hidup tentang mengejar bumi, mereka akan mengalami kondisi gelap. Gelap. Keadaan bumi sesungguhnya gelap. Ya, saya tidak meruntun, merinci. Tapi inilah pandangan hidup. Inilah pengalaman hidup. Biarlah dengan apa yang diurai dalam Alkitab membuat kita cepat sadar. Bumi gelap. Sehingga dalam situasi gelap, di mana saudara dan saya ada di dalamnya, seringkali kita mengalami kehidupan sungguh amat berat. Sungguh susah, pelik, menderita. Situasi itu mungkin diantaranya dialami oleh saudara. Tapi saya mau katakan, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa dalam keadaan bumi yang gelap dan kosong itu, Alkitab berkata bahwa Roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang. Kita tahu bahwa Allah itu adalah roh. Roh itu tidak nampak oleh kasat mata kita. Tetapi keberadaan roh, dia itu sungguh ada dan bergerak aktif. Dari mana kita tidak tahu, kemanapun kita tidak tahu. Tetapi pengaruhnya dapat kita rasakan. Dan yang saya mau katakan, Alkitab mengatakan bahwa di dalam bumi yang kosong dan gelap, Roh Allah itu aktif melayang-layang, melingkupi, mengenggami. Dan kalau bumi itu adalah situasi hidup saudara, lalu saudara berkata segala sesuatu hampa, kosong, segala sesuatu gelap, tak menentu. Tapi ketahuilah bahwa buat saudara dan saya sebagai orang-orang yang beriman, yang mewarisi firman Allah dan janji Allah, Roh Allah melayang-layang, melingkupi saudara. Roh itu aktif, saudara. Roh kita itu, Roh Allah itu aktif bagi kita. Hal inilah yang patut kita cerna, hayati, imani. Bahwa ada Allah yang mengasihi saudara, yang aktif melingkupi kehidupan saudara dan saya. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17, Yohanes 5 ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat yang ke-17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Amin. Allah itu aktif bekerja.
Yesus yang adalah firman adalah juga aktif bekerja. Jadi ada peran dan pengaruh Allah yang aktif, yang nyata atas kehidupan saudara dan saya, ciptaannya. Umat yang dikasihi. Dia aktif. Dia aktif. Amin. Dan di dalam keaktifannya itu, ulangi, dan di dalam keaktifannya itu mengubah keadaan gelap menjadi terang. Ya. Haleluya. Amin, amin. Mengubah situasi yang kita hadapi menjadi penuh gairah, Amin. penuh keceriaan, penuh kedamaian, penuh sukacita. Ya. Bapak Ibu, sadarilah jika saat ini saudara mengalami kondisi-kondisi ketidaknyamanan, ada sesuatu yang sedang Allah kerjakan buat saudara dan saya. Di dalam kondisi gelap, Roh Allah itu melayang-layang. Amin. Raja Daud pernah berkata demikian. Pada waktu malam, rohku mengajari jiwa. Pada waktu malam, dalam situasi kehidupan yang penuh kesepian, penuh ketidaknyamanan, penuh kekelaman, seringkali situasi itu membuat perenungan timbul di dalam jiwa seseorang. Dan saat itulah Roh Allah bekerja. Memberikan kesadaran, memberikan pertobatan. Demikian juga dengan apa yang banyak dialami oleh pribadi-pribadi dalam masa-masa pandemi. Karena konteksnya masa ini adalah pandemi. Firman Tuhan saya kaitkan dengan situasi yang sedang kita hadapi. Adanya perenungan-perenungan yang dialami oleh kita, umat Allah. Dan di dalam perenungan-perenungan itu menghasilkan pembaharuan, menghasilkan perubahan. Baik mental, baik spirit, maupun pandangan hidup. Mendatangkan pertobatan-pertobatan, mengubah prinsip-prinsip kehidupan. Itulah hasil daripada lingkupan Roh Kudus pada bumi yang gelap itu. Dan biarlah ini pun terjadi buat saudara dan saya. Dalam kita menjalani kehidupan di masa pandemi ini, kita akan menyerap hakikat firman Allah berkarya mengubah kehidupan saudara dan saya. Mengubah pandangan hidup, mengubah pola hidup, mengubah perilaku hidup. Bertobat. Dan pertobatan-pertobatan itulah yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah untuk dasar di mana Dia akan memberkati saudara dan saya. Gelap berubah menjadi terang. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Amin. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Allah turut bekerja melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus. Dalam situasi keadaan ini,
Katakanlah pada diri kita bahwa ada Allah yang mengasihi kita, melingkupi kehidupan. Allah turut bekerja. Allah berkarya. Memproses saudara dan saya. Dalam proses pertobatan hidup, perenungan hidup, pandangan hidup. Dan buat saudara dan saya yang sungguh mencerna Alkitab, firman Allah, yang sungguh menghayati janji Allah, maka kuasa Allah akan dapat mengubah kehidupan saudara yang gelap menjadi terang. Sesuai dengan rancangannya, janjinya. Kiranya ini pun saudara alami. Puji nama daripada Tuhan. Bapak Ibu, berikut kita maju untuk merenungkan ayat berikutnya, yaitu dalam kitab Kejadian, pasal 1, ayat yang ketiga. Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Haleluya. Ayat ini singkat, tapi sungguh bermakna. Berfirmanlah Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Olehnya Dia dapat berfirman, dapat menyatakan firman, dapat berkarya melalui firman. Dan kalau kita yang ada hidup di bumi, yang mengalami lika-liku kehidupan seperti yang kita jalani, biarlah peran firman yang mencipta, membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, membuat keadaan yang gelap menjadi terang, itu pun terjadi dalam kehidupan saudara dan saya yang menerima firman, yang mengimani firman, karena firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Bapak Ibu, pagi ini kita sedang duduk untuk menerima firman. Khotbah bukan semata-mata menarasikan, tetapi khotbah adalah juga membagi, memberikan firman. Karena apa yang saya katakan itu bukan pendapat saya, tapi itu isi Alkitab. Sebagaimana tadi yang kita baca, maka berfirmanlah Allah. Allah berfirman. Tentu saat ini melalui saya dari mimbar. Tapi apa yang dikatakan itu selaras dengan maksud Allah. Allah berfirman. Dan firman itu didengar oleh saudara, diberikan kepada saudara, diterima oleh saudara, dan firman itu ada pada saudara. Amin. Biarlah hal ini pun terjadi sesuai dengan maksud Allah berfirman. Ya. Tentu ada banyak makna tentang tujuan Allah berfirman. Sesuai juga dengan tadi di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi terang itu jadi, ada, muncul karena firman. Terang itu mengubah sesuatu yang gelap, yang tadinya gelap, berubah menjadi terang. Dan itu terjadi karena firman.
kegelapan kehidupan yang saudara alami akan berubah saat saudara menerima firman, mengimani firman, menghayati karya Allah. Ya, inilah maksud Allah berfirman buat saudara dan saya. Firman Allah sungguh mempunyai peran strategis yang merubah keberadaan saudara dan saya. Karena itu ibadah adalah sangat penting. Ibadah sesuatu yang kita butuhkan. Ibadah akan mengubah kehidupan saudara dan saya. Karena di dalam ibadah kita menerima firman. Dan Alkitab berkata, di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. 1 ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Haleluya. Dia, Yesus yang adalah firman yang telah menjadi daging. Dan firman yang datang kepada kita dalam interaksi daging, seperti keberadaan Yesus dapat bersekutu, berkumpul dengan para murid pada waktu itu. Peran firman memberikan cahaya. Cahaya yang menyadarkan, cahaya yang mengubah. Gemilaunya pribadi Yesus mempengaruhi kehidupan para murid. Demikian juga Alkitab berkata pada saudara dan saya, firman adalah sesuatu kuasa yang memberikan topangan untuk kehidupan saudara dan saya, karena kita tidak hidup dengan Yesus dalam sejaman. Tapi firman itu tetap kekal adanya. Pengaruhnya, kuasanya. Karena memang firman adalah pribadi Allah. Yang dinampakkan dalam wujud Yesus Kristus. Untuk berinteraksi dengan manusia. Yang pada saat ini firman diberikan untuk memberikan kesadaran buat saya bahwa ada Yesus yang telah mati, memberikan pengampunan dosa, dan atas tindakan Yesus dalam kebenaran firman, dia menopang saudara dan saya. Bicara tentang topang menopang, itu juga bisa diartikan topangan itu berarti mengangkat, topangan itu berarti menggendong, topangan itu berarti menolong. Apapun yang sedang saudara alami, firman Tuhan berkuasa untuk memberikan topangan. Karenanya mari jangan tinggalkan ibadah. Untuk kita menerima firman sehingga kehidupan kita tertopang. Ini yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran yang keempat dapat kita baca kembali dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kelima. Kejadian 1 ayat yang kelima. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ya, diulangi. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan Allah menamai terang itu siang. Lalu
Dan gelap itu malam. Dan gelap itu malam. Dari ayat ini kita tahu dalam waktu ada siang dan ada malam. Siang dan malam itulah perjalanan hidup saudara dan saya dari hari ke hari. Ya. Jadi dari ayat ini kita menghayati bahwa dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, di dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita alami ada waktunya. Ada waktu kita pada masa gelap, tapi di dalam Tuhan, ingat, ada waktu gelap itu berubah menjadi terang. Saudara mengimani ini? Halo? Saudara menghayati pernyataan firman Allah ini? Baik, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai gembala, saya mengikuti selalu pernyataan pengumuman dari Dinas Kesehatan Bondowoso tentang masa PPKM. Waktu-waktu lalu, khususnya di awal dan di pertengahan bulan Juli, Bondowoso masuk pada zona merah. Ada banyak kasus yang terpapar, bahkan sampai ratusan. Banyak yang tidak tertolong, tapi juga banyak yang sembuh. Masa-masa itu adalah masa-masa kelam, menegangkan, menakutkan, mengkhawatirkan. Dan mungkin setiap kita mempunyai perasaan khawatir. Jangan-jangan ini pun menimpa diri sendiri. Diri saya dan seterusnya. Keluarga saya dan seterusnya. Kenalan saya, famili saya dan seterusnya. Itu kondisi perasaan manusiawi. Tapi puji Tuhan. Bahwa kita ada di dalam kendali Allah. Segala sesuatu ada waktunya. Bahkan dikatakan ada gelap, ada terang. Ada gelap, ada terang. Di dalam Tuhan, gelap akan berubah menjadi terang. Pengkhotbah berkata di dalam pasal yang ketiga ya, pasal 1. Pengkhotbah 3 ayat 1 dilanjutkan ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Amin. Bapak Ibu, sebagaimana Allah dalam mencipta dunia ada gelap dan ada pagi terang, demikian juga dalam kehidupan dunia dan kehidupan saudara dan saya, selalu kita diperhadapkan pada dua sisi. Tapi segala sesuatu itu ada di dalam konsep rancangan Allah. Ya, karena itu pengkhotbah tadi berkata, di dalam Tuhan segala sesuatu ada waktunya. Ya, ada masanya. Tetapi bagi saudara dan saya sesuai dengan rancangan Tuhan, Alkitab tadi berkata di dalam ayat yang ke-11, ada waktunya menjadi indah. Kiranya waktu indah itu adalah waktu saudara dan saya saat ini. Haleluya.
Karena kita telah melewati masa-masa kelam. Pemberitaan dari Dinas Kesehatan dinyatakan bahwa Bondowoso ada di dalam keadaan landai. Tidak lagi zona merah. Tidak lagi zona oranye. Tapi hanya zona kuning, itu pun di beberapa daerah. Selainnya adalah zona hijau. Ini patut kita syukuri. Dan bagi saudara dan saya, apa pernyataan firman ini? Ini adalah kesempatan baru yang dibuka oleh Allah karena kita masuk kepada keadaan pagi. Karena kita masuk pada suasana terang. Biarlah melalui peribadatan pagi ini kita akan memulai semangat baru. Untuk memapah masa depan yang Allah rancangkan atas saudara dan saya. Karena kita sudah melewati masa kelam dan kita masuk pada masa yang terang, dan di dalam terang kita meraih pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada awal yang baik untuk saudara dan saya. Seperti tadi dikatakan dalam ayat yang kelima, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Apa makna perkataan hari pertama? Hari pertama adalah hari awal. Awal yang baik. Teringat akan apa yang ditulis dalam Alkitab. Kehidupan seperti seorang penjaga malam, pengawal kota. Saat menghadapi situasi peperangan yang mencekam, bahaya dari binatang buas pada malam hari, mereka di dalam kehidupannya selalu berjaga-jaga karena tanggung jawabnya. Nah, situasi keadaan tekanan masa kegelapan itu membuat dia merindukan pagi hari, merindukan terang. Karena pada waktu pagi hari dan terang, dia telah terlepas dari tugas jaga. Dia telah aman dari ancaman. Dan itu yang menjadi keadaan yang selalu diharapkan. Kiranya saudara dan saya yang hampir 2 tahun ini merasa situasi kehidupan tercekam, bingung, khawatir, takut. Tapi biarlah apa yang dikatakan oleh firman akan menjadi pandangan hidup saudara. Hari ini telah diubah, petang menjadi terang. Amin. Kiranya saudara dan saya hari ini memperbaharui hidup dengan hidup yang pertama, hari pertama. Kita akan mengisi kesempatan kehidupan. Kita akan melalui kehidupan berikutnya dalam suasana terang, terang yang membahagiakan, terang yang akan mendatangkan terwujudnya pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah renungan firman yang dapat saya bagikan. Kiranya memberikan berkat dan spirit buat saudara dan saya. Dan melalui persekutuan tubuh dan darah Yesus, firman Allah ada pada kita. Dan kuasa Allah, firman Tuhan akan menopang kehidupan saudara sampai kepada terang rembang tengah hari. Tuhan memberkati.
Mari pada petugas. Baik, majelis untuk maju melayani perjamuan. Jemaat dimohon untuk juga bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi Ya, firman-Mu, tanda mujizat menyertai setiap langkah-langkah tanda kita. mujizat sertai Tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, 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 amin. Ya, Firman-Mu menopang kehidupan kami. amin, amin. Kami telah menerima firman Allah dan kami menghayati, mengimani dan menghidupinya. Ya, Kiranya firman Allah yang adalah Allah sendiri, Allah menopang kehidupan kami. oh haleluya. Kami rindu bersekutu dengan Allah senantiasa Ya, melalui firman yang kami terima. Berkaryalah lebih jauh atas kehidupan kami. Bapa dalam sorga, melalui sakramen perjamuan kudus, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. amin, Sehingga firman Allah ada pada kami amin. dan kami ada di dalam lingkup firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Berkaryalah. Inilah kami, Ya Tuhan, inilah hamba-Mu, ya, inilah anak-anak Tuhan. ya. Ulurkan tangan-Mu ya Bapa atas roti dan anggur. Kiranya Allah memberkati. Amin. Sehingga apa yang kami makan bukan lagi roti sebagai makanan, tetapi persekutuan dalam tubuh Kristus. Haleluya. Dan apa yang kami minum bukan lagi anggur sebagai minuman, tetapi adalah persekutuan dalam darah Yesus. Terima kasih Bapak. Layakkan kami.
Dan di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kami bagi-bagikan tubuh dan darah Yesus. Amin. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, hapuskan dosaku. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, hapuskan dosaku. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, hapuskan dosaku. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, Sidang jemaat Tuhan dan dikasih dapat bangkit berdiri. hidupku menang, dan hidupku menang, dan hidupku menang. Kita angkat hati ini dengan tangan kanan kita Ya dan kita Tuhan. dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi Haleluya, peringatan haleluya. akan aku. Adakah saudara mengimani apa yang kita pegang dengan tangan kanan? Adalah persekutuan dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga angkat cawan ini
dengan tangan kanan. Demikian juga sesudah ia mengambil cawan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah juga saudara mempercayai apa yang kita pegang dengan tangan kanan adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas. Kuasanya di Kalvari. Kita disebutkan oleh Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus Sudah kita terima. kuasanya Dia yakini kuasa kebangkitan, kuasa pertolongan yang terjadi atas hidup kita. oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas. Ya Ramada kata-kata di dalam nama Yesus segala sakit penyakit, di dalam nama Yesus kami istilahnya keluar. Ya Ramada masih dalam dalam tubuh dikeluarkan Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan Dan hidupku menang. Dan hidupku menang. Beri kemuliaan sorak-sorai kepada Allah kita. Ya Ramada kata-kata bersama dan Bapak pada masih. Ya. Ya jadilah petang dan jadilah siang. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah pada pagi ini. Kami dapat mengalami kehidupan di siang hari, di mana di situ kami akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan. Setiap kegelapan hidup yang mungkin selama ini menekan kehidupan kami, yang menghimpit kami, yang menggelapkan kami, sekarang tidak lagi. Karena ada terang kemuliaan Tuhan menaungi, menyinari setiap kehidupan kami. Dan kami akan berjalan di dalam sinar terang kemuliaan yang daripadamu. Kami tidak akan tersandung, kami tidak akan jatuh tergeletak. Karena terang Tuhan menyinari kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan di dalam terang sinar kemuliaan Tuhan, kami melihat keadaan kami, rumah tangga kami, masa depan kami, terang adanya, cemerlang adanya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sekarang kami tidak lagi sendirian di dalam dunia. Ada Tuhan yang menyertai kami.
ada Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hidup kita menang oleh karena kuasa Tuhan menyertai hidup kita. Puji Tuhan. Sebelum kita akan memberi persembahan kepada Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman gereja untuk kegiatan kita pada mulai bulan September ini sudah ya termasuk sudah normal ya, karena kita mengadakan ibadah minggu pagi dan sore. Dan untuk kaum wanita, saya ini belum dapat informasi dari Bu Dia apakah kita akan mengadakan ibadah secara ya tatap muka. Mungkin nanti akan diumumkan di grup kaum wanita. Ya. Lalu untuk hari Kamis, untuk Kamis ini kita akan memulai ya. Jadi doa untuk hari Kamis kita akan memulai ya. Kita akan memulai. Lalu untuk doa pagi saya masih harus rundingan lagi sama Bapak Gembala ya. Jadi kita akan mengawali dulu doa hari Kamis. Jadi mulai Kamis ini kita akan kembali bersekutu di dalam doa pujian dan penyembahan, doa praise and worship ya di gereja jam 6 sore. Dan saat ini kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Saya mohon para kolektan untuk maju ke depan. Dan untuk minggu pertama kita juga akan memberi korban untuk BPJS. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan juga menyalurkan persembahan BPJS. Seluruh jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya, kita akan berdoa mulai. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan dengan limpah. Kami mendapat pekerjaan yang lebih baik, keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pembayaran pun dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di sorga dan di bumi, menerima hadiah dan penghargaan. Semua musuh, sakit, penyakit, kerugian, kebangkrutan dihalau dari hidup kami. Kami diberkati, kami akan menjadi kepala bukan ekor. Kami akan naik bukan turun. Inilah waktunya untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk dan beri persembahan saudara dengan sukacita. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bagiku, Dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sangat baik kepada kita sekalian. Dia baik, Dia sudah memelihara kita. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Sidang jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Amin. Kita menyatakan bahwa Dia sangat baik. Dia sungguh amat baik kepada kita. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku.
bagiku. Ya Tuhan, biar pernyataan Yesus dia baik bagiku itu keluar dari setiap hati dan jiwa kita. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagi kami sekalian, bagi keluarga kami, bagi sesama kami, bagi bangsa negara kami, bagi seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia. Olehnya Yesus datang ke dalam dunia, menjadi manusia, berkorban untuk memikul dan menebus setiap dosa-dosa kami. Betapa Engkau sangat baik kepada kami ya Tuhan, karena Engkau telah menguduskan kami, sehingga kami menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Umat yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, yang nantinya akan tinggal bersama di dalam kerajaan sorga. Inilah ya Tuhan, pengharapan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, bahwa di dalam Engkau kami memiliki hari depan yang penuh dengan harapan, baik di dalam dunia ini maupun di dalam kekekalan dalam kerajaan sorga. Hidup bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menikmati semua berkat daripada Tuhan. Kami menikmati semua hal yang baik daripada-Mu ya Bapa. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya, mulai dari dunia ini sampai di dalam kekekalan. Karena itu kami serahkan segenap jemaat-Mu ya Tuhan, besar, kecil, tua dan muda, dimanapun mereka berada, baik anak-anak-Mu yang hadir di hadapan-Mu pada pagi yang indah ini, maupun saudara-saudara kami yang nanti akan datang pada sore hari. Bahkan saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka dalam kondisinya, mungkin mereka tidak datang beribadah karena sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin mereka sedang mengalami tekanan yang berat di dalam hidup mereka. Engkau kiranya memberikan kelegaan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga dengan ini mereka boleh merdeka di dalam Tuhan, boleh bebas dari setiap pergumulan-pergumulan mereka, dan datang bersama-sama dengan kami di dalam Ka'bah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, jaga lindungi segenap jemaat-Mu ya Tuhan, besar, kecil, tua dan muda, di dalam kasih setia Tuhan, di dalam pengamanan, keamanan yang daripada-Mu ya Bapa, sehingga tidak ada satupun dari jiwa-jiwa ini tersesat, tidak ada satupun dari kami yang terhilang dari hadapan-Mu ya Bapa. Kami semua hidup di dalam berkat kasih karunia yang daripada-Mu ya Bapa. Rumah tangga kami Tuhan lindungi, Tuhan berkati Bapa, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan keharmonisan hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dan anak-anak, hubungan seluruh keluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan aman di dalam perlindungan yang daripada-Mu ya Bapa. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan pengharapan kita untuk kembali menerima berkat yang melimpah daripada Allah Bapa di sorga, yang disediakan kepada saudara-saudara sekalian, dan cinta kasih daripada Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menjadi milik bagian kita sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk limpahan berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kami, akan kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan, untuk supaya kami diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kami. Demikian Tuhan, doa ucapan syukur serta berkat yang telah kami terima pada pagi ini kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku
yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.